Assalamualaikum warahmatullahi Shalom, nama budaya dalam sejarah baik semua. Perkenalan, saya Fedari ini dan tahun 1990 di Pasti. Ada yang saya akan menjelaskan tentang artikel meteorologi. Dengan kas, dasar dua peran dan angsi. Wan matematik, pendidikan juga berput. Kembar buat menderita basis terproses tersebut laboratorium bisa. Eh, Pertama yang dilakukan itu peta media isolasi. Karena alat-alat yang perlu itu ada cawan Petri, autograf, inkubator, bunsen, termasuk dan magnetic stirrer. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu dantrian agar, eosin tiren blue agar atau emba, dan feses atau eh, media yang dicurigai ada bakteri tersebut. Lalu, adapun metode untuk pembuatan media isolasinya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, termasuk bunsen, cawan petri, jarum ose, inkubator, dan agar. Persiapkan media agar sesuai instruksi yang telah diberikan atau yang tertera pada labelnya. Pastikan media sudah siap digunakan dan steril. Lalu ambil sampel mikroorganisme yang akan diinokulasi menggunakan jarum ose. Pastikan jarum ose steril sebelum digunakan dengan cara memanaskan ujungnya di atas nyala bunsen. Lalu selanjutnya buka cawan petri yang berisi media agar dengan hati-hati di bawah nyala bunsen untuk mencegah kontaminasi. Tutup kembali cawan petri dengan hati-hati dan pastikan tidak ada kontaminasi dari udara sekitar. Lalu selanjutnya inkubasikan cawan petri yang telah diinokulasi pada suhu yang sesuai dengan kebutuhan mikroorganisme. Proses inkubasi biasanya dilakukan dalam inkubator pada suhu tertentu selama periode waktu yang telah ditentukan. Setelah periode inkubasi selesai, perhatikan hasilnya. Amati apakah terdapat pertumbuhan mikroorganisme pada media agar dan catat hasil pengamatan tersebut. Di sini ada dua gambar yang merupakan hasil dari pembuatan media isolasi. Pada gambar pertama itu ada terlihat koloni bakteri pada media Na. Lalu pada gambar kedua itu adanya koloni bakteri pada media Embah. Eh, Media Na ini merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan bakteri. Media Na ini mengandung karbohidrat dan protein dari ekstrak daging dan pepton yang sesuai dengan kebutuhan sebagian besar bakteri. Lalu, pada EMBA ini merupakan media padat selektif dan diferensial yang digunakan untuk mengisolasi dan menumbuhkan bakteri gram negatif. Media ini mengandung pankreas, gelatin, eosin, laktosa dipotasium, fosfat, dan methylene blue. Nah, dari methylene blue ini, dia akan menghambat pertumbuhan bakteri gram positif, sehingga hanya bakteri gram negatif saja yang dapat tumbuh di media EMBA ini. Lalu selanjutnya ada proses identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan pewarnaan dan uji ini, yaitu yang pertama ada ose, objek glass, cawan petri, mikroskop, api bunsen, pipet tetes, isolat bakteri, dan juga larutan pewarnaan gram. Prosedur pewarna gram ini, yang pertama yaitu siapkan preparat yang akan diwarnai. Kemudian teteskan 2-3 tetes kristal violet pada objek glass yang berisi bakteri terfiksasi dan biarkan selama 1 menit. Lalu bilas dengan air mengalir dan dikeringkan. Lalu tetes larutan iodin dan biarkan selama 1 menit. Bilas dengan air mengalir dan dikeringkan. Lalu kemudian diteteskan dengan larutan alkohol dan biarkan hingga bekas bilasan hampir tidak berwarna kurang lebih selama 30 detik. Lalu dibilas lagi dengan air mengalir dan dikeringkan. Lalu kemudian diteteskan beberapa tetes safranin dan biarkan selama 2 menit. Kemudian dibilas lagi dan dengan air mengalir dan dikeringkan lagi.
Lalu, langkah terakhir yaitu amati preparat dengan mikroskop dengan pembesaran yang sesuai. Nah, di sini ada hasil dari pengamatan pada 3 sel bakteri, yaitu Monococcus, Diplococcus, dan Staphylococcus. Yang pertama yaitu pada Monococcus. Pada Monococcus ini menunjukkan bakteri dengan morfologi berbentuk bulat tunggal, sementara Diplococcus berbentuk terdiri atas 2 sel yang melekat, dan Staphylococcus menunjukkan bakteri yang berkelompok dengan bentuk yang bulat. Kemudian pada uji katalase pada bakteri gram negatif menunjukkan hasil positif dari uji katalase yang menghasilkan enzim katalase. Dan sesuai dengan karakteristik bakteri gram negatif yang memiliki dinding sel yang tipis dan berbeda dari gram positif. Lalu selanjutnya ada identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula. Alat dan bahan yang diperlukan yang pertama yaitu ada media TSIA, lalu media SIM, media MRVP, media SCA, glukosa, laktosa, biakan bakteri, tisu, alkohol 70%, api bunsen, ose dan needle, dan inkubator. Untuk cara kerjanya, untuk membuat media TSIA ini, yang pertama itu sterilkan ose, lalu ambil biakan bakteri dengan menusukkan ose pada biakan di bagian tegak medium, kemudian angkat ose lalu usapkan pada bagian miring medium atau media. Lalu inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalaman. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Lalu pada media SIM yaitu sama, pada awalnya itu dipanaskan dulu jarum osenya, lalu ambil biakan bakteri dan inokulasikan dengan menusukkannya ke media SIM. Lalu diinkubasikan juga sama pada suhu 37 derajat Celcius dan diamati hasilnya. Lalu pada MRVP itu sama juga, harus disterilkan dulu osenya, lalu ambil biakan bakteri dengan cara mencelupkan ose ke dalam medianya, lalu diinkubasikan dengan suhu 37 derajat Celcius, lalu bagilah biakan bakteri ke dalam 2 tabung. Kemudian tambahkan reagen MR pada 1 tabung dan reagen VP pada tabung lainnya. Dan diamati hasilnya. Kemudian pada uji gula-gula, itu sama juga, disterilkan osenya, lalu ambil biakan bakteri dan diinokulasikan dengan cara mencelupkan ose ke dalam media glukosa, dan lakukan hal yang sama pada media laktosa dan seterusnya. Kemudian diinkubasikan dengan suhu 37 derajat Celcius, kemudian amati dan catat hasilnya. Lalu yang terakhir pada media SCA yaitu sterilkan ose, lalu ambil biakan bakteri dan inokulasikan dengan cara mengusapkan ose dari bagian dalam hingga permukaan miring medium. Lalu diinkubasikan dengan suhu 37 derajat Celcius, kemudian diamati hasilnya. Di sini ada hasil dari media yang tadi saya sebutkan. Pada media TSIA itu dia berwarna kuning, positif kuning ya. Terjadi perubahan warna merah menjadi warna kuning. Lalu pada media SIM itu dia terdapat cincin merah di atas medianya. Lalu pada MRVP itu dia terjadi perubahan warna menjadi warna merah. Lalu pada uji gula-gula itu pada tabung kiri terdapat gelembung gas, sedangkan tabung kanan tidak ada gelembung gas. Dan tabung kiri mengalami perubahan warna hijau agak kekuningan. Dan pada media SCA itu menjadi warna biru, dari hijau menjadi warna biru. Pada media TSIA ini perubahan warnanya menunjukkan fermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa, sehingga sampel dinyatakan positif mengandung bakteri E. coli. Lalu pada uji SIM ini menunjukkan bahwa bakteri dapat menghasilkan indol karena mampu mencerna H2S dan membentuk diproduk indol. Lalu pada hasil SCA ini
Berarti bakteri dapat memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon dan energi. Lalu pada uji metil merah atau MR itu tabung kanan yang berwarna kuning menunjukkan hasil negatif. Setelah itu pada uji VP ini menunjukkan hasil positif dengan adanya warna kemerahan setelah penambahan reagen VP. Jika bakteri mampu memfermentasi gula sebagai energi, akan ada gas yang dihasilkan sebagai biproduk fermentasi. Lalu yang terakhir itu ada identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula. Adapun bahan dan alat yang digunakan yaitu ada Wheeler-Hinton agar, cotton swab steril, biakan bakteri, reagen McFarland 0,5, bouillon, paper dish, alkohol 70%, api Bunsen, dan ose dan juga tisu. Untuk prosedurnya yang pertama yaitu panaskan ose dan tunggu sampai dingin, lalu tanam koloni bakteri dalam 4 ml bouillon. Lalu inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama kurang lebih 2-5 jam. Lalu amati pertumbuhan bakteri, ditandai terjadinya kekeruhan media, lalu cocokkan dengan standar kekeruhan McFarland 0,5. Apabila terlalu keruh, maka biarkan bakteri ditambahkan larutan bouillon steril sampai kekeruhannya sama. Tetapi apabila kurang keruh, maka biarkan diinkubasikan kembali sampai kekeruhannya sama. Lalu tanam biakan bakteri dengan cotton bud steril, usapkan merata ke seluruh permukaan medium Wheeler-Hinton agar plate. Pemupukan dapat dilakukan 2-3 kali sampai inokulum merata. Lalu tunggu sesaat, kurang lebih 5-10 menit, lalu tempelkan antibiotik pada paper dish. Antibiotik dalam bentuk paper dish pada permukaan media dengan jarak kurang lebih 2 cm dari tepi cawan Petri atau plate. Lalu pada umumnya satu media ini berisi 5 paper dish. Kemudian diinkubasikan dengan suhu 37 derajat Celcius selama semalaman. Kemudian yang terakhir, amati dan catat hasil killing zone yang terbentuk pada masing-masing paper dish dan dicocokkan dengan killing zone standar lalu disimpulkan hasilnya. Di gambar ini dapat dilihat hasil dari pemberian antibiotik, yaitu pertama ada XXT atau sulfamethoxazole trimetoprim yang membentuk diameter 30 mm, lalu ada DA atau clindamycin dengan diameter 20 mm, lalu ada kanamycin atau K dengan diameter 30 mm, lalu doxycycline atau DO pada diameter 25 mm, lalu ada chloramphenicol atau C dengan diameter 25 mm, kemudian ada bacitracin atau B dengan diameter 20 mm. Lalu dapat dilihat di sini area yang paling bersih itu K atau kanamycin, yang berarti kanamycin ini yang paling ampuh untuk membunuh bakterinya, sedangkan pada yang lainnya yaitu sudah terjadi resistensi antibiotik. Baik, adapun kesimpulan dari semua praktikum pada mata kuliah bakteriologi dan mikologi, yaitu laporan praktikum ini menguraikan langkah-langkah penting dalam mikrobiologi, mulai dari pembuatan media isolasi, identifikasi kuman dengan perwarnaan gram dan uji katalase, hingga identifikasi lebih lanjut melalui uji biokimia dan gula-gula, serta uji sensitivitas kuman terhadap antibiotik. Media isolasi yang tepat mendukung pertumbuhan koloni, sementara pewarnaan gram dan uji katalase membantu klasifikasi awal kuman. Uji biokimia dan gula-gula memberikan profil metabolik spesifik, dan uji sensitivitas menentukan efektivitas antibiotik terhadap kuman tertentu.
Keseluruhan tahapan ini memungkinkan identifikasi kuman dengan akurasi yang tinggi dan penentuan terapi antibiotik yang tepat. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.